Soal nomor 1, tentukan apakah setiap pernyataan berikut benar atau salah dengan memberi tanda centang pada kolom-kolom yang sesuai ya. Pernyataan 1 nih, suatu titik hasil transformasi itu harus berpindah kuadran. Benar atau salah tuh kira-kira? Misal saya punya ini ya, kuadran ini saya gambar dulu deh. Bentar. Koordinat X, Y ya. Nah, misalnya kita punya titik di kuadran 1 gitu. Nah, ini titik. Kalau kita geser si titiknya di translasi doang gitu ya. Translasi ke sini. Si titik A-nya. Harus berpindah kuadran, nggak bisa nggak dia di kuadran yang sama. Kita geser aja segini. Jadi A aksen. Nggak pindah kan si kuadrannya ya. Jadi pernyataan 1 salah lah ya. Terus, sebuah titik di kuadran 3 jika direfleksikan terhadap sumbu X, bayangannya berada di kuadran kedua. Nah, ini kita punya titik di kuadran ketiga, dicerminin terhadap sumbu X. Nah, di sini kan. Bayangannya ada di kuadran kedua, bener nggak ini? Nah, ini misalnya titik B, ini B aksen. Bener ya? Yang ketiga, sebuah titik di kuadran 1 jika diputar sebesar 360 derajat. Nah, ini titiknya saya putar nih 360 derajat. Gitu ya. Balik lagi ya, bayangannya si titik itu sendiri kan. Jadi yang ini benar nih. Ya, jadi soal nomor 1 ini salah, benar, sama benar ya. Soal yang kedua, operasi matriks K0, 0K, XY menghasilkan hasil kali yang sama seperti perkalian skalar antara bilangan K dan XY. Nah, jadi kalau kita punya matriks K0, 0K, kita kaliin aja itu matriksnya jadi gimana tuh? Jadi KX sama KY ya. Matriks ukuran 2 kali 1 ya. Nah, itu sama aja kan kalau kita kaliin skalar tuh ke dalam. K dikali XY. Ya udah, pernyataan 2 ya benar nih ya. Soal yang ketiga, transformasi rotasi terhadap titik asal 0,0 sebesar 90 derajat berhubungan dengan matriks 0, 1, min 1, 0. Nah, ini kita ingat rumus matriks rotasi aja ya. Ini cos, sini cos. Nah, sudutnya kan 90. Sini 90. Terus yang ini sin 90. Nah, yang ini kasih minus. Sin 90. Nah, ini matriks rotasi. Nah, berapa tuh? Cos 90 mah kan 0. Sin 90, ini min 1 ya. Sin 91, cos 90, 0. Jadi harusnya kayak gini, bukan yang kayak gini ya. Jadi pernyataan ini ya salah. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Semua bayangan hasil transformasi geometri pada bangun datar memiliki ukuran yang sama dengan bangun datar semula kecuali translasi. Ini salah. Kenapa? Karena di sini kan kalau misalnya kita punya transformasi dilatasi, itu ukurannya ya bisa diperbesar, bisa diperkecil gitu. Ya, justru translasi itu tuh cuma ngegeser doang. Ya, misalnya kita punya bangun datar gitu. Nah, di sini ya, segitiga gitu. Di translasi ya cuma digeser doang kan. Digeser aja nih ke sini misalnya. Di translasi ke bawah gitu. Atau ke sebelah kanan. Yang ini nggak ngerubah gitu. Nggak ngerubah ukuran. Karena ukurannya sama. Jelas ya?
soal yang kelima, bayangan titik 2,3 oleh translasi 6, minus 7. Nah, jadi kita punya titik 2,3. Kalau ditranslasi 6, minus 7 tinggal tambahin aja. Ini tambah 6, minus 7 tambah si vektor translasinya ya. Jadi 2 tambah 6 itu 8, 3 kurang 7 itu negatif 4 ya. Nah, ini adalah bayangan titik yang dimaksud. Jadi 8, minus 4. Kita nulisnya gini aja dalam bentuk titik ya. Soal nomor 6. Diketahui titik A 3, minus 2 dipetakan oleh translasi T. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0 ya. Nah, kita punya titik A. Ini sama dengan 3 minus 2 ya. Nah, kalau ditranslasiin berarti ini A aksen. Bentar ya, saya tulis ini. Pertama-tama dia ditranslasi, digeser doang. Berarti ini 3 minus 2. Kita tambahin sama vektor translasinya itu 1. Ini minus 2 ya. Jadi berapa nih? 4 minus 4. Nah, terus kalau misalnya kita punya maksudnya kalau kita lanjutkan lagi transformasinya dengan merotasi 90 derajat terhadap pusat 0,0, berarti nanti si A double aksennya. Nah, tadi gimana tuh? Yang 90 derajat kita udah dapetin di atas kan? Nah, ini matriksnya ya. Kita kaliin aja sama si matriksnya gitu. Jadi titik 4, minus 4. Ini sama dengan. Nah, kita copy aja tadi si matriks rotasi 90 derajat. Nah, karena pusatnya tuh 0,0. Berarti nanti tinggal kita kaliin ini sama titik asal gitu. Titik A aksen, titik bayangan yang pertama setelah dia digeser atau ditranslasi. Jadi 0, min 1, 1, 0. Nah, di sini 4 sama minus 4. Kalau kita kaliin berapa tuh? 0 kali 4 mah 0. Min 1 kali minus 4, ini hasilnya 4 ya. Terus 1 kali 4, itu 4. Ya. Ya udah, berarti titiknya di sini ya 4,4. Nah, biasanya yang 90 derajat ini sering banget nih keluar di ujian-ujian ya, atau soal-soal seleksi. Ini bener nih. Kalau saya sih hafal yang ini ya. Kalau yang 90 derajat doang yang hafal, kalau yang lain yang enggak gitu. X, Y, karena 90 derajat itu sering gitu. Ini kalau kita translasi, kita rotasi 90 derajat. Berlawanan jarum jam, nah ini berubah gitu. Tinggal kita tukar aja ini Y, ini X, tapi ini kita kasih minus gitu. Nanti banyak kepake gerak di soal-soal yang bawah. Ya ini ingat-ingat aja gitu. Untuk rotasi 90 derajat, kalau ingat kan jadi lebih cepat gitu. Jadi nggak perlu pakai matriks lagi. Soal nomor 7. Titik 2,3 akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, kita punya titik 2,3. Ya, saya gambar sembarang aja ya. Berarti itu titik yang letaknya ada di kuadran pertama. Berarti X-nya 2, Y-nya 3. Sini deh ya. 2, 2, 3. Sini ya. Nah, ini titiknya ada di sini. Nah, ini 3 ya. Nah, kita punya titik di sini direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, berarti yang jadi cermin di sini ya si ini. Si sumbu Y-nya ya. Berarti kalau dicerminin ya ini geser ke sini aja. Tuh, X berubah jadi min X. Tapi si Y-nya mah kan tetap posisinya ya. Jadi ini koordinatnya berapa tuh koordinat bayangannya? Sorry. Ya, ini saya tarik garis dulu ke bawah. Nah, ini. Yang ini minus 2,3 ya. Nah, ini titik bayangannya. Saya tandain pakai titik warna biru. Nah, ini koordinat awalnya 2,3. X-nya 2. Y-nya 3. Nah, koordinat bayangannya X-nya min 2. Y-nya 3 ya.
Ya, jadi pernyataan ini kita coba cek ya. Ada di kuadran keempat ya salah. Harusnya kuadran kedua ya. Terus bayangannya adalah minus 2,3, ini benar ya. Jelas ya? Kita lanjutin lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 8, bayangan titik 2,3 oleh dilatasi dengan pusat 4,1 dan faktor skala 2. Nah, persamaan bayangan hasil dilatasi bisa kita selesaikan pakai matriks ini. X aksen Y aksen sama dengan K, 0, 0, K. Nah, kali X min A sama B, Y kali Y min B bawahnya. Di mana A sama B-nya itu pusat dilatasi tambah AB. Nah, ini aja ingetin ya. Nah, ini matriks hasil dilatasi. Nah, berarti kalau kita punya titik 2,3 yang si 2 ini jadi X-nya, 3 ini jadi Y-nya. Pusat dilatasi 4 ini A-nya, 1 ini B-nya ya. Dan K-nya di sini adalah 2. Ya udah, kita tinggal masukin aja di sini. X aksen Y aksen sama dengan 2 0 0 2 X kurang A di sini 2 kurang 4 minus 2. Terus 3 kurang 1 2 ya. Ditambah pusatnya itu 4 sama 1 kan. Nah, jadi X aksen Y aksen 2 kali minus 2 mah hasilnya minus 4 tambah 4. Yang bawah tuh berarti di sini 0 kali 2. Kaliin matriks ini bisa ya. Kalau nggak bisa teman-teman lihat lagi video tentang perkalian matriks ya. Video saya yang sebelumnya. Nah, itu 0 ditambah 2 kali 2 4 ya. Langsung tambahin sama 1. Jadi di sini 0 sama 5 ya. Berarti titiknya di sini adalah 0,5 dong. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang A. Soal nomor 9. Bayangan titik 2,3 oleh rotasi dengan pusat 4,1 dan sudut rotasi 90 derajat. Tadi matriks rotasi ingat ya. X aksen Y aksen. Nah, kalau rotasi itu kan tadi rotasi 90 derajat itu cos 90 0, sini 0, sini 1, sini min 1. Nah, pusatnya itu adalah A sama B. Nah, di sini adalah X sama Y, titik 2,3-nya. Nah, titik X-nya kan 2 tuh. Kurangin pusatnya, 2 kurang A gitu ya. 2 kurang 4, terus 3 kurang 1 ya. Ditambah pusatnya 41. Nah, dari mana si titik-titik ini? Ini saya kasih catatan tambahan sedikit ya. Matriks rotasi kalau pusatnya bukan 0,0, ya kita misalnya punya sudut rotasinya tuh theta gitu ya. Berarti cos theta, di sini juga cos theta. Ini sin theta. Sini negatif sin theta. Nah, di sini X min A. Ini Y min B. Tambah AB. Nah, ingat aja ya rumus ini ya. Mirip kayak dilatasi tadi barusan kan. Bedanya kalau rotasi ya pakai sudut ini. Nah, tadi kan yang rotasi 90 derajat ya si sudut tetanya 90. Ya tinggal kita masukin ya ke persamaan ini. Nah, ini jadi berapa nih? Ini minus 2, ini minus 3. 0 kali minus 2, 0. Terus min 1 kali min 3 itu 3 ya. Jadi sini X aksen Y aksen sama dengan 3. Ini kan 0 kali 2 kurang 4. Jadi 0 kali minus 2 tuh 0. Min 1 kali minus 3. Berapa tuh? 3 kurang 1 kok minus 3 sih? 3 kurang 1 teh 2 ya. Min 1 kali 2 minus 2. Nah, tambahin 4. Terus itu minus 2 bawahnya. 0 kali 2
0, berarti tambahin sama 1 nih. Jadi 4 kurang 2 mah kan 2. Min 2 tambah 1 ini min 1. Udah nih kita dapat titiknya. Berarti koordinat titiknya 2, negatif 1 gitu ya. Nah, ini jadi jawaban yang tepat di sini yang C ya. Soal yang ke-10. Titik 4, min 1 ditransformasikan oleh matriks 1, 2, 0, 1. Gitu ya. Jadi ini matriks 1 misalnya. Kita tulis aja M1. Kalau mau langsung sih bisa nih. M1 sama dengan 1, 2, 0, 1. Terus matriks rotasi 90 derajat tadi kan kita udah tahu ya. Ini 0, 0. Terus ini 1, ini negatif 1. Nah, komposisi transformasi berarti tinggal kita balik aja. M2 dikali M1 gitu. Nanti tinggal kita kaliin sama titiknya gitu. Ya. Jadi, persamaan bayangannya gimana nih? X aksen, Y aksen. Nah, M2-nya berapa? 0, min 1, 1, 0. Terus 1, 2, 0, 1. Nah, di sini kita kaliin sama titik aslinya dia 4, min 1. Titik asalnya maksudnya. Ya, ini tinggal kita kaliin aja sih matriks ini. Satu-satu dulu ya, dari depan dulu. Nah, 0 kali 1, 0, 0. Berarti di sini saya tulis aja deh. X aksen, Y aksen, sama dengan 0. Terus 0 kali 2, 0. Ini min 1 ya. Ini min 1. Terus yang ini 1 kali 1, 1 tambah 0, 1 dong. Terus ini 1 kali 2, 2 tambah 0, 2. Nah, nanti kita kaliin sama 4 min 1. Nah, 0 kali 4 mah 0, min 1 kali min 1 itu 1. 1 kali 4, 4. 4 kurang 2, itu 2 ya. Ya udah di sini kita dapat bayangannya berapa nih? 1,2 ya si titiknya ya. Jadi ini titik X aksen Y aksen 1,2. Ya, buat soal A ini titiknya jadi 1,2. Terus persamaan garis dengan gradien 2 melintasi bayangannya di sini Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini rumus persamaan garis nih. Kalau gradiennya 2, berarti M-nya 2 kan. Jadi Y minus 2 sama dengan 2 kali X min 1. Jadi di sini Y sama dengan 2X minus 2 tambah 2. Udah, kita dapat persamaan garisnya Y sama dengan 2X di sini. Jadi si bayangan titiknya mah 1,2. Persamaan garisnya Y sama dengan 2X. Itu ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, kita akan mencari bayangan dari titik min 10, min 3 direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, ingatnya gini ya, kalau direfleksiin terhadap sumbu X yang berubah tuh ya si koordinat Y-nya. Kita punya titik min 10, minus 3, asal aja kita bikin di mana nih? Min 10, minus 3 ya misal di sini tuh. X-nya min 10, Y-nya minus 3. Ya, ini titiknya. Bentar. Ini min 10. Terus ini ini kayak gini ya. Direfleksi terhadap sumbu X berarti letaknya di atas dong di sini. Kita punya titik yang koordinatnya sini min 10.
minus 3. Berarti kalau direfleksiin terhadap sumbu X itu kan yang ini. Yang berubah tuh ya cuman si Y-nya aja ya. Jadi koordinat ini kan 3 nih. Jadi awalnya kita punya min 10, min 3. Nah sekarang setelah direfleksi jadi min 10, 3. Terus dicerminin lagi terhadap sumbu Y. Berarti ke sini nih. Nah yang berubah sekarang si X-nya. Gitu ya. Jadi di sini kan titiknya. Nah ini jadi 10. Nah koordinat titik ini kan 10,3 ya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang E ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah dua titik yang didilatasi dengan faktor skala 2, maka panjang bayangan ruas garis yang dibentuk oleh kedua titik tersebut adalah 2 kali panjang ruas garis dari dua titik sebelumnya. Ya iya bener ya, kita punya titik nih, didilatasi. Ya sama aja kayak garisnya ya didilatasi. Diperbesar 2 kali gitu. Ya berarti nanti ya jadi tambah panjang kan nih si garisnya. Jadi 2 kali lipatnya segini gitu. Cuman di zoom aja diperbesar dengan faktor skala atau perbesarannya. Si K ini ya. Jadi ini pernyataan ini benar. Soal nomor 13, titik A dengan koordinat 2,3 ditransformasikan oleh matriks 4114. Satu-satu aja deh ya. Ini X aksen, Y aksen. Nah, kalau ditransformasiin berarti kita kali si matriksnya sama si titik 2,3 itu. 4114. Berarti sini 23 gitu ya. Nah, ini kalau kita kaliin berapa nih? 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. Terus yang ini 1 kali 2. Bentar. 1 kali 2, 2. Ditambah 4 kali 3. Jadi 2 tambah 12, 14. Nah, kita punya titik, hasil bayangannya misalnya A aksen gitu ya. Berarti koordinatnya 11,14. Nah, kalau direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, biar gampang gini aja. Nggak usah pakai matriks ya. Kalau awalnya kita punya titik X, Y, setelah direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, berarti di sini tinggal kita tukar. Ya, jadi Y-nya di depan, X-nya di belakang ya. Nah, jadi kalau awalnya kita punya 11,4, si A 11,14, sorry. A double aksennya jadi 14,11 gitu ya. Nah, ini setelah di refleksi terhadap Y sama dengan X. Ya, jadi nomor 13 jawaban yang tepat yang C. Soal nomor 14, sebuah titik X, Y ditransformasi oleh matriks dilatasi K0, 0K. Hasilnya sama dengan operasi perkalian skalar terhadap XY. Tadi kan kita udah buktiin ini sama kayak soal yang awal-awal tadi. Ya bener ya, yang ini mah. Jadi pengulangan persis kayak soal nomor 2 kalau nggak salah tadi ya. Nah, ini segitiga ABC dengan koordinat A-nya 2,5, B-nya 1,1, C-nya 4,7 ditranslasikan dengan vektor translasi min 1,4. Berarti ya si A aksennya gimana nih? Ini 2, 5. Berarti tambah min 1, tambah 4. Nah, B aksennya 1, min 1, 1 tambah 4. C aksennya 4, min 1, 7 tambah 4. Ya. Nah, ini jadi berapa tuh? Yang A dulu deh. A aksen. Berarti ini 1, 9. Ini 0, 5 ya. Ini 3, 11. Nah, opsi yang tepat yang mana tuh?
1905 311. Ini mah yang E ya. Soal ke-16, titik minus 3,5 akan ditransformasi dengan faktor skala 5 dan pusat dilatasi di titik 2,1. Ya berarti kayak tadi ya, X aksen Y aksen. Itu kan sama dengan K0, 0K, kali X min A, ini Y min B, ditambah AB gitu ya. Ini rumus yang tadi. Jadi awalnya kita punya titik negatif 3,5 gitu ya. Berarti X aksen Y aksen itu sama dengan K-nya kan 5, 0, ini 0, 5, X-nya min 3. Terus pusat dilatasinya ini 2,1, berarti si 2-nya jadi A, si 1-nya jadi B ya. Jadi minus 3 minus 2, itu 1 minus 1, ditambah AB-nya itu 2, 1 ya. Ini berapa nih? Ini min 5, ini 0 ya. Jadi X aksen Y aksennya 5 kali min 5 mah minus 25, tambah 2. Terus 0 kali min 5, 0. Berarti itu 0. Ya. Terus. Sorry. Ini titik Y-nya berapa? Kok 0 sih? Ini X, ini Y. Y-nya 5 nih. Ya ampun, saya salah baca. Saya salah lihat ya. Berarti ini 5. Maaf. Ini Y-nya 5 ya. Kurang 1. Berarti ini kan 4. Gitu ya. 0 kali min 5, 0. 5 kali 4 ya 20. Tambah 1 gitu ya. Jadi itu minus 23, 21. Jadi si titiknya ya di sini min 23,21 ya. Nah kalau kita lihat X-nya minus, Y-nya plus, itu di kuadran berapa tuh? Di kuadran kedua kan. Karena kita punya sumbu kartesius misalnya gini ya. Ya minus 23 kan di sini nih. Minus 23, 21 mah di sumbu Y di atas. Ya, ini Y, ini X. Nah, ini titiknya. Di kuadran kedua. Jadi pernyataan yang satu masalah, yang kedua benar ya. Yang kedua salah juga. Di kuadran keempat kan. Si pernyataannya, sementara jawaban yang kita peroleh itu teh di kuadran kedua. Ya. Bentar, saya hapus dulu. Jadi ini salah sama salah ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-17, komposisi dari dua translasi adalah sebuah translasi. Iya, ini benar ya. Terus, soal nomor 18, titik 6,7 direfleksikan terhadap titik P 3,1 menghasilkan bayangan berapa? Jadi kalau kita punya titik awalnya X sama Y, kalau direfleksikan terhadap titik lain, yang ini tuh jadi 2A min X. Yang ini jadi 2B min Y gitu. Dimana X sama Y-nya, itu tuh titik asal yang ini. A sama B-nya yang ini. Ya, jadi kalau awalnya kita punya titik 6 sama 7, berarti 2 kali A, 2 kali 3 kan 6. Kurangin 6. Terus 2 kali 1, 2, kurang 7. Nah, ini hasil transformasinya. 0 sama negatif 5. Jadi si koordinat titiknya tuh 0, negatif 5 ya. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B ya. Soal nomor 19 sama 20 ini sama ya, bonus ya. Komposisi dari dua translasi ada sebuah translasi, ini benar, berarti yang ini juga benar ya.